Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kami dari Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, jurusan Akuntansi Syariah. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Statistika dengan dosen pengampu Bapak Ronawan Juniatmoko, SPD MSI. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 8 akan sedikit menyampaikan materi tentang probabilitas. Sebelum kita lanjut ke materi, perkenankan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 8. Yang pertama, ada Nur Anissa dengan NIM 215221209, Resti Widya Septiani dengan NIM 215221-235, dan saya sendiri, Nisrina Putri Umardani dengan NIM 215221222. Di sini kami akan menyinggung beberapa subbab, yaitu tentang teori probabilitas, distribusi probabilitas diskret, distribusi probabilitas normal, dan teori keputusan. Langsung saja kita masuk ke subbab pertama. Yang pertama yaitu teori probabilitas. Pengertian dan manfaat probabilitas. Menurut Lin tahun 2002 dalam mendefinisikan probabilitas sebagai suatu ukuran tentang kemungkinan suatu peristiwa atau event akan terjadi di masa mendatang. Probabilitas dinyatakan antara 0 sampai 1 atau dalam persentase. 3 hal penting dalam membicarakan probabilitas yaitu yang pertama, percobaan atau eksperimen. Pengamatan terhadap beberapa aktivitas atau proses yang memungkinkan timbulnya paling sedikit 2 peristiwa tanpa memperhatikan peristiwa mana yang akan terjadi. Yang kedua, hasil atau outcome. Suatu hasil dari sebuah percobaan. Dalam hasil ini, semua kejadian akan dicatat atau dalam artian seluruh peristiwa yang akan terjadi dalam sebuah percobaan. Misalnya dalam mengikuti ujian semester, maka hasil yang akan diperoleh ada mahasiswa yang lulus, ada yang tidak lulus, ada yang lulus memuaskan, dan ada yang tidak memuaskan. Yang ketiga yaitu peristiwa atau event, kumpulan dari satu atau lebih hasil yang terjadi pada sebuah percobaan atau kegiatan. Contoh penulisan probabilitas dalam desimal atau persentase. Yang pertama, pada hari Jumat adalah penutupan bursa saham. Maka kebanyakan investor berusaha meraih keuntungan melalui penjualan saham atau yang biasanya diistilahkan profit taking. Sehingga probabilitas menjual mencapai 0,7, sedangkan membeli 0,3. Yang kedua, melihat kondisi kesiapan mahasiswa yang mengikuti ujian statistika 2. Maka mahasiswa yang mempunyai probabilitas untuk lulus 70% dan kalah 30%. Pendekatan probabilitas. Untuk menemukan tingkat probabilitas suatu kejadian, maka ada 3 pendekatan, yaitu pendekatan klasik, pendekatan relatif, dan pendekatan subjektif. Yang pertama, pendekatan klasik. Diasumsikan bahwa semua peristiwa mempunyai kesempatan yang sama untuk terjadi equally likely. Probabilitas suatu peristiwa kemudian dinyatakan sebagai rasio antara jumlah kemungkinan hasil dengan total kemungkinan hasil rasio pertama terhadap hasil. Probabilitas sama dengan jumlah kemungkinan N hasil atau peristiwa dibagi jumlah total kemungkinan N hasil. Yang kedua yaitu pendekatan relatif. Probabilitas suatu kejadian tidak dianggap sama, tergantung dari berapa banyak suatu kejadian terjadi, yang dinyatakan sebagai berikut. Probabilitas kejadian relatif sama dengan jumlah peristiwa yang terjadi dibagi jumlah total percobaan. Yang ketiga yaitu pendekatan subjektif. Yang dimaksud dengan pendekatan subjektif adalah menentukan besarnya probabilitas suatu peristiwa didasarkan pada penilaian pribadi dan dinyatakan dalam derajat kepercayaan. Yang pertama, konsep dasar dan hukum probabilitas. Yang kedua, teorema Bayes. Yang ketiga, beberapa prinsip menghitung dalam probabilitas. Konsep dasar dan hukum probabilitas. Dalam teori probabilitas kejadian dilambangkan dengan P. Apabila kejadian jual saham dilambangkan dengan huruf A, maka probabilitas jual saham dilambangkan dengan P kurung buka A. Sebaliknya, apabila kejadian beli saham dilambangkan dengan B, maka probabilitas beli saham dilambangkan dengan P kurung buka B kurung tutup. Yang pertama, hukum penjualan. Hukum ini dilambangkan sebagai P
kurung buka A atau B kurung tutup sama dengan P kurung buka A kurung tutup plus P kurung buka B kurung tutup. Untuk kejadian yang lebih banyak dilambangkan sampai N, yaitu P kurung buka atau titik-titik N sama dengan P kurung buka A kurung tutup sama dengan plus P kurung buka B kurung tutup plus sampai dengan PN sampai angka yang ditentukan. Yang kedua, hukum perkalian dinyatakan dalam bentuk P kurung buka A dan B sama dengan P kurung buka A dikali P kurung buka B kurung tutup. Probabilitas bersyarat atau conditional probability. P kurung A atau B kurung tutup sama dengan P kurung buka A dikali P kurung buka B A. 3 peristiwa pelengkap atau complementary event. P kurung buka A plus P kurung buka B sama dengan 1 atau P kurung buka A sama dengan 1 min P kurung buka B. Diagram probabilitas. Tahapan dalam menyusun diagram pohon. 1. Tahap 1 adalah langkah awal kegiatan. Kita mulai dengan tanda titik atau bulatan dengan angka. Tahap 1 diumpamakan sebagai pohonnya dengan pohon utamanya berupa kegiatan di bursa saham. Nilai probabilitas pada tahap 1 adalah 1. Yang kedua, tahap 2, membuat cabang. Kegiatan di bursa ada 2, yaitu kegiatan jual dan kegiatan beli saham. Probabilitas jual sama dengan 0,6 dan probabilitas beli 0,4. Nilai probabilitas pada cabang sama dengan 0,6 ditambah 0,4 sama dengan 1,0. Yang ketiga, tahap 3, membuat ranting. Pada setiap cabang, baik jual maupun beli, ada 3 ranting jenis saham, yaitu BCA, BLP, dan BNI. Nilai probabilitas setiap ranting sama dengan 0,35 ditambah 0,40 dan ditambah 0,25 sama dengan 1. Kemudian yang keempat, tahap 4, menghitung probabilitas bersama joint probability antara kejadian pertama A dan B dengan kejadian kedua D, E, dan F. Kita bisa menghitung probabilitas P, D, A atau P, E, P secara langsung. Nilai probabilitas keseluruhan pada tahap 4 juga harus sama dengan 1. Beberapa prinsip menghitung. 1. Faktorial. Faktorial digunakan untuk mengetahui berapa banyak cara yang mungkin dalam mengatur suatu kelompok. 2. Permutasi. Digunakan untuk mengetahui sejumlah kemungkinan susunan atau arrangement jika terdapat satu kelompok objek. Pada permutasi ini, kita berkepentingan dengan susunan atau urutan dari objek. Permutasi dirumuskan sebagai berikut. N per N per NR, dengan dimana P jumlah permutasi atau cara objek disusun, kemudian N jumlah total objek yang disusun, R jumlah objek yang digunakan pada saat bersamaan, jumlah R dapat sama dengan N atau lebih kecil, kemudian tanda dari faktorial. Yang ketiga adalah kombinasi. Kombinasi digunakan apabila kita tertarik pada beberapa cara sesuatu diambil dari keseluruhan objek tanpa memperhatikan urutannya. Dengan rumus NCR N per R N R. Beberapa prinsip. 2. Distribusi probabilitas diskret. Pengertian distribusi probabilitas. Distribusi probabilitas menunjukkan hasil yang diharapkan terjadi dari suatu kegiatan dengan nilai probabilitas masing-masing hasil tersebut. Distribusi probabilitas adalah sebuah daftar dari keseluruhan hasil suatu percobaan kejadian yang disertai dengan nilai probabilitas masing-masing hasil atau event. 2. Distribusi binomial. Ini menggambarkan data yang dihasilkan oleh suatu percobaan yang dinamakan Bernoulli. Ciri-ciri percobaan Bernoulli. 1. Setiap percobaan menghasilkan 2 kejadian. 2. Kelahiran anak laki-laki perempuan. Ketiga, transaksi saham atau jual beli. Yang keempat, perkembangan suatu suku bunga, naik turun dan lain-lain. Yang kelima, probabilitas suatu kejadian untuk akses atau gagal adalah tetap untuk setiap kejadian. P dalam kurung P, peluang sukses, P dalam kurung Q, peluang gagal, dan P dalam kurung P ditambah P dalam kurung Q sama dengan 1.
Yang keenam, suatu percobaan dengan percobaan bersifat bebas. Yang ketujuh, data yang dihasilkan adalah data perhitungan. Kemudian yang ketiga, probabilitas Poisson. Yang pertama dikembangkan oleh Simon Poisson. Yang kedua, Poisson memperhatikan bahwa distribusi binomial sangat bermanfaat dan dapat menjelaskan dengan baik. Namun untuk N di atas 50 adalah nilai P dalam kurung P sangat kecil, akan sulit didapatkan nilai binomialnya. Pembentukan distribusi binomial. Hal yang diperlukan dalam membentuk distribusi binomial adalah banyaknya atau jumlah dari percobaan atau kegiatan, kemudian probabilitas suatu kejadian baik sukses maupun gagal, dan dapat dinyatakan sebagai berikut. PR N, kemudian P pangkat R dikali Q, N pangkat R per R, N R, di mana P dalam kurung R adalah nilai probabilitas binomial, kemudian P sama dengan probabilitas sukses suatu kejadian dalam setiap percobaan, kemudian R banyaknya peristiwa sukses suatu kejadian untuk keseluruhan percobaan N, kemudian N jumlah total percobaan, dan Q probabilitas gagal atau suatu kejadian yang diperoleh dari Q sama dengan 1 min P, kemudian lambang faktorial. Yang kelima, distribusi probabilitas hipergeometrik. Dalam distribusi binomial diasumsikan bahwa peluang suatu kejadian tetap atau konstan atau antar kejadian saling lepas. Kemudian dalam dunia nyata, jarang terjadi hal demikian. Suatu kejadian sering terjadi tanpa pemulihan dan nilai setiap kejadian adalah berbeda atau tidak konstan. Pemulihan dan nilai setiap kejadian adalah berbeda atau tidak konstan. Distribusi dengan tanpa pemulihan dan probabilitas berbeda adalah distribusi hipergeometrik. Pada kasus di mana terjadi percobaan tanpa pengembalian pada populasi yang terbatas dan jumlah sampel terhadap populasinya lebih 5%, kemudian distribusi hipergeometrik lebih tepat digunakan. Materi selanjutnya ada distribusi probabilitas normal. Pengertiannya, X adalah suatu pengubah acak normal dengan nilai tengah dan standar deviasi. Karakteristiknya, yang pertama adalah kurva berbentuk gental, yang kedua kurva berbentuk simetris, yang ketiga kurva normal berbentuk asimptotis, dan luas daerah di bawah kurva adalah 1/setengah di sisi kanan nilai tengah dan setengah di sisi kiri. Distribusi probabilitas normal dibagi menjadi dua. Yang pertama, pendekatan normal terhadap binominal. Apabila kita perhatikan suatu distribusi probabilitas binominal dengan besarnya nilai n, maka semakin mendekati nilai distribusi normal. Gambar berikut ini menunjukkan distribusi probabilitas binominal dengan n yang semakin membesar. Yang kedua, faktor koreksi kontinuitas. Untuk mengubah pendekatan dari binominal ke normal, menurut Lin tahun 2002, diperlukan faktor koreksi selain syarat binominal terpenuhi, yaitu hanya terdapat dua peristiwa. Peristiwa tersebut bersifat independen. Besar probabilitas sukses dan gagal sama setiap percobaan, dan data merupakan hasil perhitungan. Apabila telah memenuhi syarat binominal, maka kita menggunakan faktor koreksi yang besarnya 0,5. Faktor koreksi ini diperlukan untuk mentransformasi dari binominal menuju normal yang merupakan variabel acak kontinu. Materi yang terakhir yaitu teori keputusan. Yang pertama, elemen-elemen keputusan, yaitu kepastian. Adalah informasi untuk mengambil keputusan tersedia dan valid. Yang kedua, ada risiko. Adalah informasi untuk pengambilan keputusan tidak sempurna. Dan ada probabilitas atas suatu kejadian. Yang ketiga, ketidakpastian. Adalah suatu keputusan dengan kondisi informasi tidak sempurna dan probabilitas suatu kejadian tidak ada. Yang terakhir, ada konflik, yaitu keputusan di mana terdapat lebih dari dua kepentingan. Setiap keputusan dalam artistika mempunyai 3 elemen atau komponen penting. Yang pertama, ada pilihan atau alternatif yang terjadi bagi setiap keputusan. Yang kedua, states of nature, yaitu peristiwa atau kejadian yang tidak dapat dihindari atau dikendalikan oleh pengambil keputusan. Dan yang terakhir, ada hasil atau payoff dari setiap keputusan. Selanjutnya, keputusan dalam keadaan beresiko.
Pengambilan keputusan dalam keadaan berisiko berarti terdapat informasi namun tidak sempurna dan ada probabilitas terhadap suatu kejadian. Ada beberapa langkah yang diperlukan dalam pengambilan keputusan berisiko, yaitu mengidentifikasi berbagai macam alternatif yang ada dan layak bagi suatu keputusan, menduga probabilitas terhadap setiap alternatif yang ada, lalu menyusun hasil atau payoff untuk semua alternatif yang ada dan mengambil keputusan berdasarkan hasil yang baik. Selanjutnya, keputusan dalam kondisi ketidakpastian. Keputusan dalam ketidakpastian menunjukkan tidak adanya informasi yang sempurna. Jika tidak ada probabilitas atau informasi tentang probabilitas suatu kejadian, ada beberapa kriteria yang telah dikembangkan dalam pengambilan keputusan untuk kondisi ketidakpastian. Kriteria yang pertama yaitu Laplace. Adalah probabilitas semua kejadian diasumsikan sama dan hasil perkalian antara hasil dengan probabilitas yang terjadi adalah keputusan terbaik. Yang kedua yaitu maksimum. Adalah keputusan didasarkan pada kondisi pesimis atau mencari nilai maksimum pada kondisi pesimis, atau lakukan yang terbaik dalam situasi terburuk. Yang ketiga yaitu kriteria maksimax. Kriteria maksimax adalah keputusan didasarkan pada kondisi optimis dan mencari nilai maksimumnya. Yang keempat ada Hurwitz, yaitu keputusan didasarkan pada perkalian hasil dan koefisien optimisme. Koefisien ini nilainya antara 0 sampai 1. Nilai 0 untuk kondisi yang sangat pesimis dan nilai 1 untuk kondisi yang sangat optimis. Koefisien ini merupakan perpaduan antara optimis dan pesimis. Alternatif yang terbaik adalah nilai yang tertinggi dari hasil perkalian antara hasil atau payoff dengan koefisien optimisme. Kriteria yang terakhir yaitu minimax atau regret. Adalah keputusan didasarkan pada nilai regret minimum. Nilai regret diperoleh dari nilai OL atau opportunity loss pada setiap kondisi dan dipilih yang maksimum. Alternatif keputusan yang diambil adalah nilai regret yang minimum. Demikianlah presentasi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.